Kembali lagi dengan Lala Anyong. Selamat mendengarkan part 2. Yungro pun panik, dia melihat banyak sekali darah. Dia berusaha membangunkan Suho, tapi Suho tak sadarkan diri. Tiba-tiba Sulhul pun masuk. Dia sangat ketakutan. Direktur asrama menyalakan pemberitahuan bahwa semua siswa harus masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu karena ada orang asing yang menerobos masuk. Haerong dan Jaemin masuk. Mereka kaget melihat situasi tersebut. Haerong dan Seulhul ingin memberitahukan direktur asrama tentang kejadian itu karena dia adalah mata-mata Korea Utara. Tapi Jaemin melarangnya. Yongrol juga meyakinkan bahwa laki-laki itu adalah teman kencan mereka waktu itu. Hana yang kesal menjulurkan pistol ke kepala direktur. Dia menyuruh membuka pintu kamar, tapi direktur masih bersikeras tidak mau. Mereka pergi dan mengambilkan surat tugas. Bunok sibuk mencari perhatian kepada polisi dan memberitahukan Dena asrama. Pak Man yang melihat itu melarangnya karena itu tanpa sepersetujuan dari direktur asrama. Suho terbangun dengan keadaan yang masih lemas. Dia bertanya dia sekarang di mana, tapi dia ingin langsung pergi. Tapi tidak bisa karena di luar banyak sekali polisi yang berjaga. Gangmu melihat noda darah yang menempel di dinding jendela luar. Direktur asrama mengingat masa kelamnya, ternyata dia pernah hampir diceburkan ke air dengan tangan terikat. Polisi kembali dengan surat tugasnya dan menggeledah setiap kamar, sampai di kamar 207. Haerong sedang membersihkan noda darah dan pintu didobrak. Direktur melihat ada bercak darah dan dia menutupinya. Polisi mencari sekeliling dan bertanya di mana teman-temanmu. Tolong dong bang, kalau nanya biasa aja rambutnya, kalau jangan digituin, nanti Hana jatuh cinta loh. Haerong memberitahu bahwa mereka pergi ke pemandian umum. Salah satu polisi melihat ke arah dada Haerong. Haerong pun berteriak. Hana memukul kepala polisi tersebut. Di sana dia menyimpan lap noda darah. Di sauna, mereka melepaskan pakaiannya agar seolah-olah mereka sedang sauna. Sedangkan Suho ditutupi dengan baju mereka. Hana masuk ke dalam sauna dan memeriksa semua ruangan. Yungro dan temannya bernyanyi agar seolah-olah tidak tahu apa yang terjadi di luar. Hana pun menobrak masuk. Mereka berteriak. "Siapa kau?" teriak Jaemin. Hana bilang dia sedang mencari seseorang. Apakah ada yang melihatnya? Jaemin pun menjawab, mereka tidak melihat siapapun di sini. Seketika darah Suho mengalir dari bawah kaki Yungro. Seulhul yang ketakutan ditanyai oleh Hana. "Kenapa kau begitu takut?" Karena darah makin mengalir, Yungro menutupinya dengan kaki dan menjawab ke Hana sambil berteriak, "Bibi, kami takut dengan pistolmu." Hana pun pergi. Changgu ditelepon anak buahnya bahwa mereka gagal menangkap mata-mata. Ternyata percakapan mereka didengar oleh Tae-il. Tae-il bilang dia ingin mengirim Profesor Han ke utara untuk mengambil beberapa foto dan memasukkan catatan yang menunjukkan Korea Utara mendanainya lalu berikan kepada pers agar kandidat kita menjadi presiden. Tetapi Changgu tidak mau. Tae-il pun marah. Dia mengatakan Korea Utara tidak akan bertindak sesuai keinginan mereka. Tae-il mengingatkan sudah berapa uang yang mereka keluarkan untuk tanda tangan kontrak. Changgu berkata dia tidak bisa menghentikan agen kepolisian untuk menghentikan penangkapan mata-mata Korea Utara. Kepala polisian mengatakan kepada Gangmu untuk menghentikan penangkapan itu, tapi Gangmu masih bersikeras dan tetap melakukan aksinya. Gangmu sedang menginterogasi rekannya Suho yang tertangkap saat kecelakaan mobil waktu itu. Gangmu bertanya apakah Suho pemimpinnya. Dia beroperasi diam-diam di Jerman. Dan kenapa dia ke Seoul? Kenapa dia menculik Profesor Han? Dia berpura-pura menjadi mahasiswa dan mendekati Gwangtae. Rekan Suho tidak menjawab dan malah memakan racun yang ada di tangannya. Dan dia metong guys. Di sisi lain, Yungro sedang memujuk Haerong untuk mengizinkan Suho tinggal di asrama. Yungro berdalih bahwa dia teringat kakaknya ketika melihat Suho, padahal alasannya bukan itu kan. Mereka ingin menempatkan Suho di lantai 4. Itu adalah ruangan kosong karena itu bekas ruangan direktur terdahulu yang bunuh diri. Tetapi ruangan itu terkunci dan mereka meminta bantuan Pak Man. Awalnya Pak Man tidak mau membantu mereka. Dia tidak mau membantu mata-mata. Tapi Yungro meyakinkan bahwa dia pernah berkencan dengannya. Dan Jaemin juga bilang bahwa polisi selalu bilang pengunjuk rasa mengubah publik melawan pemerintah dan membuat pendemo terlihat seperti komunis. Mereka membawa Suho ke lantai atas, tapi di perjalanan mereka hampir ketahuan oleh Bunok yang sedang berjalan menggunakan barang-barang mewah yang ternyata itu adalah hasil dari curiannya. Saat mereka masuk ke ruangan,
Pak Man pun bilang, jangan berisik. Tepat di bawah lantai ini adalah perpustakaan. Jaimin juga berkata bahwa Sin Gyogja atau ketua asrama paling sensitif di seluruh asrama belajar di perpustakaan sampai jam 2 dini hari. Yongro membantu membersihkan luka Suho. Di sana mereka saling curi-curi pandang. Lama-lama memandang, nanti perasaan cintanya makin membara nih. Ahai. Aduh, tatapannya. Pagi-pagi Yongro bangun dan dia mengajak Sulhui pergi mengambil sarapan dengan membawa ransel yang sangat besar. Ada ketua asrama yang memperhatikan mereka. Mereka berpura-pura makan dan memasukkan makanan tersebut di kotak makan. Mereka berganti baju dan menggunakan kacamata minus. Yongro pun mengumpulkan semua makanan yang ada di dalam kamarnya. Dan dia juga mengambil teko miliknya Hirong. Yongro pergi mencuci muka sambil membayangkan muka Suho yang lagi tersenyum. Suho terlihat sedang membenari radio. Tak lama kemudian, Yongro pun datang. Karena Suho langsung membuka pintu, jadi Yongro menyarankan mereka harus membuat kode. Ketukan agar mereka tahu bahwa yang datang itu adalah Yongro. Yongro mengeluarkan semua makanan yang dia bawa dan dia menyuruh Suho untuk memakannya. Tapi Suho malah meminta dibelikan baterai dan juga koran. Yongro bilang makanlah dulu. Tapi Suho malah meminta sketsa asrama agar bisa kabur tanpa ketahuan. Yongro pun menjadi kesal, dia mengomel dia harus 2 kali berganti pakaian demi makanan ini. Tapi Suho malah tidak menghargainya. Jadi Suho memutuskan untuk memakan makanan itu. Yongro bertanya apakah Suho punya hobi seperti bernyanyi atau menari. Suho menjawab tidak ada. Kamu itu sangat membosankan, kata Yongro. Carilah hobi daripada ikut unjuk rasa. Ibu-ibu rempong berkumpul. Mereka merayakan ulang tahunnya Nyonya Cho, istrinya Tae-il. Nyonya Hong memberikan kalung edisi terbatas, dan yang lainnya sibuk memuji Nyonya Cho dan membanggakan dirinya. Nyonya Cho memberikan hadiah kepada yang lain, yaitu pisau yang bertuliskan ketulusan dalam bahasa Mandarin. Sedangkan suaminya Nyonya Cho, Nam Tae-il, sedang bermesraan dengan selingkuhannya. Sedangkan selingkuhannya malah menyiapkan hadiah untuk istrinya, yaitu Nyonya Cho. Selingkuhan yang sangat baik, bukan? Hahaha. Bun Ok menyampaikan kepada Yongro bahwa Ibu Pi, direktur asrama, mencurigai kamarnya. Yongro pun terkejut. Bun Ok bilang dia berharap bisa menangkap mata-mata agar dia dikasih imbalan 50 juta oleh polisi. Bun Ok pun berbohong kepada Yongro bahwa dia ingin sekali pergi ke Berlin karena Suho lulusan ekonomi di Berlin dan mereka sudah janjian ketemu di sana. Duh, Bun Ok ngarep banget sih, padahal kemarin ditolak mentah-mentah loh. Suho bertanya apakah Suho mendapatkan kalung yang dipakainya itu dari seorang wanita. Suho menjawab iya, dan ekspresi Yongro langsung berubah. Yongro pun langsung pergi dengan dalih bahwa tugasnya masih banyak. Dasar si Suho ini, gak peka banget sih. Pagi-pagi Selhul membangunkan Yongro, tapi Yongro malas sekali untuk bangun. Si Suho sepertinya sedang menuliskan sesuatu. Yongro pun datang mengantarkan makanan. Yongro tidak masuk dengan dalih laporannya belum selesai, alias cemburu dengan kalung itu. Sedangkan di luar asrama, polisi masih melakukan pencarian. Kakak Yongro datang. Dia mengambil cuti untuk bertemu dengan Yongro. Karena kakak Yongro tidak bisa masuk ke asrama, dia pun berteriak dari luar. Yongro pun kegirangan dan mereka berpelukan di luar. Suho pun melihat kejadian itu dari lantai atas. Suho bertanya kepada Yongro, bukannya kakakmu tidak bisa mengambil cuti? Maksudnya apa ini bos? Cemburu maksudnya. Suho langsung memberitahukan kepada Yongro bahwa kalung itu sebenarnya dari adiknya. Dia memberitahukan bahwa namanya itu Suhli. Yongro yang mendengar itu langsung kembali ceria. Yongro pun berkata, jadi nama adikmu Suhli. Lalu siapa namamu? Suho pun kaget. Jadi selama sepanjang jalan kenangan mereka belum berkenalan. Im Suho berarti yang artinya melindungi cintaku, kata Yongro. Bisa disimpulkan berarti nanti Suho akan melindungi cintanya kepada Yongro. Yongro membuka wastafel di sana dan dia mencuci kain. Tanpa dia sadari bahwa air itu merembes ke bawah. Gyeongja yang berada di perpustakaan pergi mengadu kepada direktur asrama. Mereka pergi ke atas. Jadi bagaimana nasib mereka? Apakah mereka akan ketahuan? Oh my god!